manusia ini sudah kita bisa lihat kepada berbagai sendi kehidupan manusia, baik itu terkait dengan bidang ekonomi, bisnis, budaya, politik maupun ideologi. Itu maksud konvergensi. Mbak Suhartini menekankan, menurut saya proses konvergensi itu adalah proses menuju globalisasi itu sendiri. Jadi kita coba lihat yang tadi ya Mbak, ada di bagian di bawahnya, itu adalah elemen-elemen konvergensi itu mengarah kepada elemen yang bersifat menyatukan, kan menjadi bagian dari integration, menjadi bagian dari universalism, menjadi bagian dari homogeneity. Jadi menjadi bagian dari yang globalisasi dipandang sebagai sesuatu yang mendekatkan, menyatukan, menjadikan keterkaitan satu pihak dengan pihak yang lain, satu bidang dengan pihak yang lain. Karena kemudian dia dibandingkan dengan aspek-aspek yang mengarah pada fragmentasi. Fragmentasi itu yang memisahkan, baik itu terkait dengan nationalism, regionalism, spatial distinction, separatism, heterogeneity, dan divergency. Konvergen dan divergen. Dulu kalau masih ingat pelajaran SMA atau pelajaran SMP ya, ada pemahaman kalau lensa itu ada lensa yang konvergen sama lensa yang divergen. Yang konvergen itu yang menyatukan. Gitu maksudnya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Mendekatkan pada satu titik, setuju dengan pendapat Ibu. Jadi intinya konvergensi itu yang ngumpulin gitu ya. Untuk kenapa dia ngumpulin? Karena globalisasi itu kan intinya adalah mendekatkan berbagai komponen yang ada sehingga pada akhirnya bisa mengumpul atau bisa menjadi saling menyatu, saling terkait di antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Itu maksud kata konvergensi yang ada di situ. Semoga bisa dipahami dari penjelasan ini. Penyatuan, pokoknya intinya adalah nyatuin, mendekatkan, mengaitkan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Oke. Baik, sudah dibahas sampai di sini konvergensi. Adakah yang masih punya pertanyaan yang lain terkait dengan modul globalisasi? Sambil menunggu pertanyaan yang lain, saya kembali kepada aspek analisis kita ya, yang tadi sudah memberikan pemahaman kepada Anda bahwa ada paling tidak 2 pendekatan yang bisa kita gunakan untuk memahami kompetisi di dalam era globalisasi kita. Yang pertama adalah pendekatan SWOT. Tadi Mas Nano di bagian atas dari chatbox kita sudah memberikan informasi bahwa kepanjangan dari SWOT itu adalah strength, weaknesses, opportunity, dan juga threat. Oke. Nah, benar sekali Mas Nano, seperti yang kita dapatkan informasinya dari slide yang sekarang kita sama-sama saksikan di media online kita adalah pendekatan SWOT, adalah pendekatan untuk memahami kompetisi pasar kita di dalam konteks globalisasi, dilihat dari segi strength, kekuatan, weaknesses, kelemahan kita, opportunity, kesempatan yang kita hadapi, dan juga threat, ancaman yang kita hadapi. Strength, weaknesses, opportunity, threat. Strength adalah kelemahan kita, strength adalah kekuatan kita, weaknesses adalah kelemahan kita, opportunity adalah kesempatan yang kita hadapi, dan threat adalah ancaman yang kita hadapi. Kalau ada yang masih ingat, dulu sudah ada penjelasan bahwa strength dan weaknesses, kekuatan dan kelemahan ini sumbernya dari internal perusahaan. Opportunity dan juga threat, kesempatan dan juga ancaman itu sumbernya dari luar perusahaan. Nah, untuk kita memahami kompetisi bisnis yang ada di era globalisasi, kita bisa menggunakan pendekatan SWOT, yaitu kita melihat bisnis kita didasarkan kepada hasil analisis dari SWOT. Bisnis saya dilihat dari apakah kekuatan yang saya miliki, apakah kelemahan yang saya miliki, apakah opportunity yang saya miliki, dan apakah threat yang saya miliki. Dulu kita contohkan ada toko kelontong, kemudian toko kelontong dia memiliki SWOT yang kita hadapi. Nah, aspek analisis SWOT ini bisa kita lakukan untuk kita bisa memahami mengenai persaingan yang ada di era globalisasi. Sehingga kalau kita bisa memahami itu, maka kita bisa merumuskan strategi yang kemudian strategi